teman-teman, selamat datang di channel edukasi tempat belajar jadi lebih mudah dan menyenangkan. Perkenalkan, nama saya Rifda dengan NPM 2429111008, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Cutnyadin. Baik, saya akan menjelaskan materi di mata kuliah Analisa Proses Bisnis dengan dosen pengampu, Ibu Yola Permatabunda, SPDMKOM. Di video kali ini kita akan bahas tentang teknik investigasi. Baik, kita mulai dari latar belakang. Dalam lingkungan bisnis yang dinamis dan kompetitif saat ini, efisiensi operasional dan kemampuan beradaptasi menjadi kunci keberlangsungan organisasi. Analisis proses bisnis atau BPA muncul sebagai pendekatan struktural untuk memahami bagaimana pekerjaan dilakukan dalam suatu organisasi, mengidentifikasi kelemahan, dan merancang perbaikan. BPA melibatkan serangkaian langkah mulai dari pemetaan proses, pengumpulan data, analisis, hingga perancangan ulang. Pada inti dari BPA yang efektif adalah fase pengumpulan data yang cermat, yang membutuhkan penerapan teknik investigasi yang tepat. Tujuannya adalah menguraikan peran dan integrasi teknik investigasi kualitatif, kuantitatif, dan dokumentasi dalam konteks analisis proses bisnis. Yang pertama, teknik investigasi kualitatif dalam analisis proses bisnis. Teknik kualitatif dalam BPA berfokus pada pemahaman mendalam tentang bagaimana proses dijalankan dalam praktik, termasuk aspek-aspek informal, hambatan tak terduga, dan perspektif dari individu yang terlibat langsung. Data yang diperoleh bersifat non-numerik kayak konteks dan interpretatif. Wawancara atau interview bertujuan menggali perspektif individu yang terlibat langsung. Ini mengungkap alur kerja aktual, pain points, dan kebutuhan spesifik yang mungkin tidak tertulis. Lokakarya atau workshop, sesi kolaboratif untuk memetakan proses as is secara bersama, mengidentifikasi bottleneck lintas fungsi, dan mengembangkan solusi to be dengan buy-in dari pemangku kepentingan. Membangun pemahaman kolektif dan konsensus. Yang kedua, teknik investigasi kuantitatif dalam analisis proses bisnis. Teknik kuantitatif dalam BPA berfokus pada pengukuran aspek-aspek proses, seperti waktu siklus, biaya, volume, transaksi, atau tingkat kesalahan. Data yang diperoleh bersifat numerik dan dapat dianalisis secara statistik. Survei digunakan untuk mengukur kinerja proses, kepuasan, atau frekuensi masalah pada skala besar, memberikan data terukur untuk analisis statistik. Analisis dokumen, memeriksa laporan data sistem atau log transaksi untuk memvalidasi informasi, mengidentifikasi anomali, dan mendapatkan data kinerja historis yang terukur. Misalnya, waktu siklus, biaya, volume. Yang ketiga, dokumentasi sebagai fondasi dalam analisis proses bisnis. Terlepas dari teknik yang digunakan, dokumentasi yang akurat dan terorganisir adalah krusial. Ini memastikan ketertelusuran setiap temuan dapat ditelusuri ke sumber data aslinya. Kredibilitas temuan investigasi didukung oleh bukti yang jelas. Dasar perbaikan menjadi landasan untuk pemodelan proses as is dan perancangan proses to be. Komunikasi mempermudah pelaporan dan penyampaian hasil kepada pemangku kepentingan. Baik, kesimpulannya adalah analisis proses bisnis atau BPA adalah disiplin esensial bagi setiap organisasi yang ingin mencapai efisiensi operasional dan keunggulan kompetitif. Jantung dari BPA yang efektif terletak pada fase investigasi dan pengumpulan data yang cermat, menguraikan bagaimana beragam teknik investigasi baik kualitatif maupun kuantitatif bersama dengan praktik dokumentasi yang kuat, membentuk kerangka kerja yang komprehensif untuk mengungkap dan memahami proses bisnis. Secara keseluruhan, analisis proses bisnis yang paling berhasil adalah yang mengadopsi pendekatan triangulasi, yaitu mengintegrasikan kekuatan dari teknik kualitatif dan kuantitatif
yang semuanya didukung oleh dokumentasi yang teliti. Kombinasi ini memungkinkan analis untuk mendapatkan gambaran proses yang holistik dari perspektif manusia yang mendalam hingga metrik kinerja yang terukur, sehingga mampu mengidentifikasi akar masalah secara akurat, merumuskan rekomendasi perbaikan yang komprehensif, dan pada akhirnya mendorong optimasi proses bisnis berkelanjutan. Oke, itu dia pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita.